Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali ya pagi hari ini. Iya dong. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya ibu bertanya kepada anak-anak, siapa yang dilatih hari ini? Zainal. Kemana dia? Banyak. Banyak. Oke, itu sebut sama Bu Siulang. Berarti yang di sini ada satu ya. Ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang Ikhtiar dan tawakal. Oke, sebelumnya anak-anak sudah mengetahui apa itu ikhtiar? Baru pernah dengar aja Bu. Apa Ikhtiar kira-kira? kayak gimana ya? Ikhtiar itu ya berusaha. Usaha terus Ya, apa lagi? berusaha terus. Berusaha ya, yang tahu ya. Berusaha, ya. Oke, kalau tawakal Berserah diri kepada Allah. Setelah berikhtiar. Betul sekali. Oke, selanjutnya kita membaca bersama-sama tujuan pembelajaran. 1, 2, 3. Siswa dapat memahami pengertian ikhtiar dan tawakal. Ya, telah dibaca. Siswa dapat mengerti impian, ikhtiar, dan tawakal. Selanjutnya, Siswa dapat menyebutkan dari taklid tentang perilaku, ikhtiar, dan tawakal. Siswa dapat menunjukkan bentuk dan contoh perilaku, ikhtiar, dan tawakal. Siswa dapat memahami dampak positif perilaku, ikhtiar, dan tawakal. baik, terima kasih. Baik anak-anak, untuk pembagian tugas ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 mendapatkan bagian tentang ikhtiar. Kelompok 2 bagian tawakal. Bisa dilihat di layar untuk tugasnya. Ibu akan membagikan lembar kerja. Silakan dikerjakan, bisa dilihat melalui internet ataupun membuka buku materi. Ibu beri waktu 15 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Udah 3. Baik, untuk selanjutnya silakan perwakilan atau langsung maju keduanya nggak apa-apa, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 diperhatikan temannya. Jadi pengertian ikhtiar yang pertama, pengertian ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-ikhtiyar yang artinya memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah suatu usaha untuk sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalilnya ada di surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, Bu. Untuk poin ketiga, Poin ketiga, bentuk dan contoh perilaku
perilaku ikhtiar. Yang pertama, bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Kedua, rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari ibu guru. Kemudian dampak positif membiasakan perilaku ikhtiar yaitu menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah, dan masih banyak yang lainnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita tangan. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Silakan hasil diskusi kalian. Anak-anak yang lain silakan diperhatikan semuanya. Pengertian tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitan ini penyerahan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mendapat kemaslahatan dan menghilangkan kematian. Selanjutnya poin kedua dari Nabi. Jawaban kedua dari negeri perilaku tawakal. Berkatakanlah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah yang Allah telah beri nikmat atas keduanya. Sebulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menangkan dan punya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Poin ketiga, bentuk atau contoh perilaku tawakal. Kalau perilaku tawakal, manusia tidak menyadari bahwa dirinya lemah. Hal ini terbukti bahwa banyak orang yang mengalami kegagalan dan tidak berhasil memenuhi harapannya. Keberhasilan satu seseorang terletak pada kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksimal orang bertawakal berarti menunggu keberhasilan apa yang mungkin bisa menemukannya. Untuk poin yang terakhir, dampak positif. Dampak positif dalam kebiasaan perilaku tawakal. Yang pertama, meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan untuk kelompok 2. Jadi tepuk tangannya. Baik, untuk hasil diskusi dari dua kelompok, hasilnya sangat bagus. Jadi tepuk tangan kita semua. Oke, selanjutnya mari kita memahami bersama apa itu tawakal dan ikhtiar. Yang pertama, ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dari Nabi dari surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Bentuk perilaku ikhtiar. Yang pertama, bekerja keras, rajin belajar, memiliki sikap perwira sehingga disukai banyak teman. Yang keempat, semangat dalam melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir, tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Dan contoh membiasakan perilaku ikhtiar bisa dilihat di layar. Yang pertama ada giat dan bersemangat, kemudian tekun, pandai memanfaatkan waktu. 4, tidak mudah putus asa. Yang kelima, jeli melihat peluang. Dan yang terakhir, kreatif. Untuk dampak positifnya ada 7, diantaranya menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Yang kedua,
Dalam kaitan ini penyerahan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dalil nafinya ada di surah Al-Maidah ayat 23. Contoh perilaku tawakal bisa dicontoh dari oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu dampak positif membiasakan perilaku tawakal. Di antaranya yang pertama meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Yang kedua memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukannya dan lain-lain sebagainya. Oke, untuk materi pagi hari ini apa ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak? Tidak. Oke, untuk materi hari ini mungkin cukup sekian dari Ibu. Untuk minggu depan kita melanjutkan materi tentang sabar dan syukur. Oke. Tentang apa? Sabar dan syukur. Oke. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillah.